Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya, Arkom Kuswanjono. Pada pokok bahasan ini, Anda akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui bahwa ideologi itu terbentuk melalui satu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Masih ingatkah Anda apa yang dimaksudkan dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Anda juga bisa melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut di dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ini. Saudara sekalian, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa Orde Lama. Pemerintah Presiden Soekarno pada saat itu, sebagaimana kita ketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara kita ini. Dalam hal ini Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila tercampur dengan ideologi komunisme, yaitu muncul konsep Nasakom, nasionalisme agama komunisme. Lalu Pancasila sebagai ideologi dalam masa Orde Baru. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 278 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Namun pada saat itu, Pancasila justru dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya, dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 harus meletakkan kekuasaannya setelah 32 tahun berkuasa. Pancasila selanjutnya sebagai ideologi dalam era reformasi. Pada era ini Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut juga dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kembali kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila perguruan tinggi, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan kembali pada tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Agar Anda mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu juga untuk mengenal beberapa jenis ideologi di dunia. Misalnya, satu, Marxisme-Leninisme, satu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Lalu, ideologi liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Lalu kemudian, sosialisme, satu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Lalu komunisme, satu paham yang lebih ekstrim dari sosialisme karena menghilangkan kebebasan individu dan menyerahkannya kepada masyarakat. Paham ini juga dikenal sebagai paham yang menolak keberadaan Tuhan. Lalu kapitalisme, satu paham
yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Anda bisa lihat di pandangannya Pak Sastra Prateja dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang berdasar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini secara utuh tidak terpisah-pisah digunakan sebagai dasar untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Berbeda dengan ideologi kapitalisme yang lebih mementingkan individu dan komunisme yang lebih mementingkan sosial, ideologi Pancasila meletakkan kedudukan individu dan sosial secara seimbang dan proporsional. Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui fungsi dari ideologi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Nah, semua penjelasan ini semakin memantapkan keyakinan kita bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.